Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita dahului ibadah kita dengan doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan. Kalau hingga hari ini Tuhan, hingga pagi hari ini, kami boleh berada dalam keadaan sehat, yang tidak kurang suatu apapun. Kami tahu itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Tuhan pada pagi hari ini, kami rindu datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan, karena sungguh hanya Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Allah Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar kami boleh merasakan ada hadirat-Mu, ada lawatan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu pada pagi hari Tuhan, yang memberikan kami kekuatan baru Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami perlu Engkau selalu Tuhan. Kami perlu Engkau setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Berhenti berharap padanya, walau gelap di depanmu, tiada jalan bagimu. Jangan menyerah, jangan berhenti berharap padanya. Izinkanlah Dia bekerja, memberi jalan bagimu. Dia tahu semua yang terjadi, Dia tahu semua yang kau alami. Percayalah kepada-Nya, Dia tak pernah tinggalkanmu. Dia tahu semua yang kau perlukan, Dia tahu semua yang kau rindukan.
biarkanlah Dia bekerja, memberi jalan bagimu. Dia tahu semua yang terjadi, Dia tahu semua yang kau alami. Percayalah kepadanya, Dia tak pernah tinggalkanmu. Dia tahu semua yang kau perlukan, Dia tahu semua yang kau rindukan.
baik, Engkau amat baik bagi kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak mengerti sampai kapan Tuhan izinkan pandemi ini berjalan, tapi satu perkara yang kami yakin, rancangan-Mu itulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya di dalamnya ada rancangan-Mu, ada maksud-Mu yang baik di dalam bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan pertolongan-Mu selalu datang bagi orang yang berharap kepada-Mu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkau jawaban hidupku.
pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam ibadah online. Shalom yang di rumah. Saya kurang dengar, bisa lebih keras lagi? Shalom. Mari kita mau berdoa bersama. Kita mulai sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kasih karunia-Mu yang besar melimpah atas hidup kami. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami ada sampai hari ini. Tidak ada yang bisa kami banggakan selain dari kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, dari hari ke hari Engkau selalu berbuat baik atas hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini Engkau menyatakan kembali anugerah-Mu yang berlimpah untuk kami. Lewat kebenaran-Mu yang Kau sampaikan meskipun secara online, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus menjamah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, Tuhan. Dan kami tahu hadirat-Mu memberkati, hadirat-Mu memulihkan, bahkan hadirat-Mu menyembuhkan kami semua. Urapi kuduskan kami semua dan kuasa darah Anak Domba Allah. Kami dilayakkan, kami dikuduskan. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26, kita baca mulai dari ayat yang ke-8. Sekali lagi 1 Samuel pasal 26, kita mulai baca di ayat yang ke-8. Ada beberapa ayat yang akan kita baca, saya harap Anda yang di rumah memperhatikan dalam Alkitab. Firman Tuhan lalu kata begini. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kau tancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan dia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku, sekali lagi diulangi, untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Ayat 12. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ini kisah di mana Daud 2 kali sebenarnya, kalau saudara juga baca dalam 1 Samuel 24, punya kesempatan untuk membunuh Saul. Saudara tahu Saul itu karena dia iri, karena dia marah kepada Daud, maka sepanjang akhir hidup Saul dihabiskan hanya untuk mengejar Daud. Dan saya tahu pasti Daud tidak akan pernah merasa nyaman dikejar-kejar dan bukan dikejar oleh sembarang orang, tapi dikejar-kejar oleh raja bersama dengan tentara-tentaranya mengejar Daud, pengen membunuh. Tetapi ada 2 kali kesempatan Daud sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara membunuh Saul. Bahkan Alkitab tadi berkata Tuhan membuat tidur nyenyak sehingga Daud
sebenarnya punya kesempatan untuk mengakhiri masalahnya. Daud punya kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya. Daud punya kesempatan untuk hidup tenang dan tidak perlu dikejar-kejar. Tapi kalau saudara baca Alkitab, meskipun 2 kali dia punya kesempatan untuk mengakhiri masalahnya, untuk mengakhiri persoalannya, untuk mengakhiri hidup yang tidak enak dikejar-kejar, tapi Daud tidak pernah mau melakukan itu. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang di rumah, dengarkan baik, hidup kita ini sebenarnya bukan hanya mau menyelesaikan masalah. Tapi hidup kita sebenarnya tujuan utamanya menyelesaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Seringkali kita di rumah ini hanya mikir bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana masalah ini selesai. Tapi kita seringkali lupa bagaimana apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, apa yang jadi rencana Tuhan atas hidup kita, bagaimana kita pun kalaupun kita harus pulang ke rumah Tuhan, kita pulang dalam keadaan bukan masalah selesai, tapi kita menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Makanya Daud 2 kali kesempatan pengen nyelesain masalah, tapi dia tidak pernah ambil itu. Kenapa? Karena bagi Daud yang paling penting dalam hidupnya bukan menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Kalau Anda selalu hanya berpikir bagaimana menyelesaikan masalah, maka sewaktu-waktu saya mau beritahu kepada saudara, Anda akan melupakan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupmu. Makanya kalau saudara baca, Tuhan bilang begini kepada Daud. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, Tuhan berkata begini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Perhatikan kalimat ini, Tuhan berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan. Perhatikan ini, apa yang Allah nyatakan tentang Daud? Aku telah mendapatkan atau telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Jadi Tuhan membuat pernyataan Daud itu adalah orang yang berkenan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Daud bukanlah pribadi yang sempurna, dia punya banyak kekurangan. Tetapi yang satu hal yang membuat Tuhan luar biasa dengan Daud adalah begini. Karena Daud selalu berpikir bukan menyelesaikan masalahnya. Saya tahu kita perlu masalah kita selesai. Siapa sih orang yang tidak pengen masalahnya selesai? Tapi ada yang lebih penting dari itu. Karena kalau Anda hanya berpikir masalahmu selesai, maka Anda nggak akan pernah berpikir apa yang Tuhan mau atas hidupmu. Makanya banyak orang berpikir, aduh saya nggak peduli Pak, mau melanggar firman Tuhan kek, mau melanggar hukum kek, nggak apa-apa. Yang penting masalah saya selesai. Yang penting persoalan saya selesai, titik. Saya nggak mau lagi ada masalah. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Bagi Tuhan itu mau menyelesaikan masalah kita gampang sekali. Tapi Tuhan pengen di tengah-tengah masalah ada orang yang masih punya hati berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu aku punya masalah. Aku tahu Tuhan sanggup tolong saya. Bahkan aku tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi aku juga tahu ketika aku masih hidup di dunia ini, berarti Tuhan ingin setiap rencana Tuhan yang besar dalam hidupku digenapi dalam hidupku. Saya pikir kalau kita jadi Daud, kita akan berkata, aduh ini cara Tuhan buka jalan Pak. Saya bunuh aja Saul, selesai masalah. Saya gak perlu lagi dikejar-kejar, saya bisa kembali, bahkan kemungkinan besar saya bisa jadi raja gantiin Saul. Tapi Daud tidak pernah melakukan itu. Saya berdoa di tengah pandemi ini masih ada orang yang berpikir seperti Daud. Bukan tiap hari hanya pikir tentang bagaimana masalah kita selesai. Tapi kita masih bisa berpikir, apa yang Tuhan mau dalam hidupku di tengah-tengah pandemi ini. Saya mau beritahu tidak peduli kapan Tuhan panggil kita pulang. Tapi yang paling penting kita pulang bukan hanya menyelesaikan masalah. Tapi kita pulang menyelesaikan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Makanya kalau saudara lihat juga dalam Alkitab, mari buka Alkitab saudara juga kembali.
dalam 1 Samuel, kembali dari ayat yang tadi, pasal 26 tadi. Kalau saudara baca di ayat 17 ya, ketika Saul sadar bahwa Daud punya kesempatan untuk membunuh, lalu Daud berteriak kepada Saul memberitahu bahwa dia sudah mengambil tombaknya. Lihat ayat 17, 1 Samuel 26 ayat 17. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramukah itu anakku Daud?" Waduh, Saul luar biasa ya. Orang yang dia mau bunuh masih dia bisa panggil anakku Daud ya. Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Ayat 18. Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini?" Daud berkata, "Kenapa Saul mengejar hambamu ini? Dan apa yang telah kuperbuat? Adakah kejahatan yang melekat pada tanganku?" Jadi Daud berkata kepada Saul, "Apa yang membuat kau kejar-kejar aku? Apa aku bikin salah kepadamu?" Dia berkata begitu kepada Saul. Nah, lihat ayat 19. Ini yang menarik sekali. Saya sudah sering baca ayat ini, tapi ketika saya baca ayat ini lagi di ayat 19, wow, luar biasa. Daud berkata begini, "Oleh sebab itu," dia bilang begini, "kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini." Perhatikan apa yang Daud suruh dengarkan kepada Saul. "Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku," dia bilang begitu, "maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, 'Pergilah beribadah kepada Allah lain.'" Nah, ada yang luar biasa di bagian yang kedua yang saya mau tunjukkan dari Daud, sehingga Tuhan berkata, ini orang berkenan kepada Tuhan, ini orang melakukan apa yang Tuhan mau. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, Daud bukan hanya mikir bagaimana nyelesain masalah, tapi Daud mikir bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi yang kedua, lihat ayat 19 tadi, Daud bilang begini, dia bilang kepada Saul begini, "Kalau memang Tuhan," ya ayat 19, saya bacakan lagi ayat 19, "jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan." Jadi Daud bilang begini, kalau memang ini harus terjadi atas seizin Tuhan, engkau kejar-kejar aku karena memang diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidupku. Dia bilang begini, biarlah korban persembahan Tuhan cium dari hidupku. Saya baca ayat ini, saya mikir begini saudara ya. Daud luar biasa banget. Jadi dia bilang gini, kalaupun Tuhan izinkan ini terjadi, kalaupun saya harus hidup dikejar-kejar oleh Saul, kalaupun saya harus hidup dalam masalah, kalau memang Tuhan izinkan, Daud bilang begini, biarlah ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap mencium bau korban persembahan dari hidupku. Dengan kata lain, Daud mau berkata begini, aku ada masalah atau tidak, yang aku mau adalah di dalam masalah sekalipun, Tuhan mencium bau persembahan dari hidupku. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Pandemi corona ini, Covid ya, kurang lebih sudah 6 bulan kita lewati, ya. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun ini harus kita lewati sampai berapa bulan ke depan, saya mau tanya kepada saudara yang ada di rumah. Kira-kira kalau ini lebih lama lagi, Tuhan akan cium apa dari hidupmu? Apakah Anda bisa bilang seperti Daud ketika kalaupun aku harus lewati ini dan memang karena seizin Tuhan, maka biar Tuhan mencium bau persembahan dari hidupku. Hari-hari ini apa yang Tuhan sedang cium dari hidup kita? Apakah yang Tuhan cium tiap pagi? Aroma sungut-sungut, bangun pagi udah ngobrol, siapa ini corona. Apakah tiap pagi Tuhan mendengar bahwa hidup kita meskipun Tuhan izinkan melewati ini,
Apakah tiap hari Tuhan bisa dengar bau persembahan dari hidup kita? Daud berkata, kalaupun Tuhan izinkan engkau ngejar-ngejar aku, biarlah hidupku tetap mengeluarkan bau persembahan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang sudah tidak tahan, dia gak mikir lagi bahwa hidupnya mengeluarkan bau apa di hadapan Tuhan. Ada banyak orang hari ini tiap hari gak bisa lagi bersyukur. Beberapa orang berkata begini, Pak, jangankan bersyukur, mau nyanyi ya abot Pak. Rasanya aduh Pak, saya mau doa aja rasanya berat Pak. Gimana ini? Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon, ada seorang telepon saya. Dia bercerita tentang teman-temannya sesama pengusaha. Dia cerita kepada saya, Pak, teman-teman saya lagi stres semua, lagi ada beberapa di antara mereka lagi marah dengan Tuhan karena situasi kondisi kayak gini. Mereka lagi ngamuk dengan Tuhan karena kondisi kayak gini Pak. Mereka lagi usaha gak jalan, semua gak jalan, mereka lagi marah dengan Tuhan. Teman saya cerita begitu kepada saya. Dan saya bilang begini, memang semua orang alami kok. Cuma yang paling penting adalah begini. Bukan masalah kita alami atau tidak, yang paling penting adalah begini. Ketika kita alami, Tuhan masih cium gak bau persembahan keluar dari hidup kita? Atau tiap hari kita cuma kayak orang Israel jalan di padang gurun, isinya cuma mengeluh. Tahu gak? Tuhan pengen kita bangun pagi, mungkin Anda bisa nyanyi, mulutku penuh dengan pujian. Itu artinya hidupmu hari itu mengeluarkan bau persembahan di hadapan Tuhan. Daripada Anda bangun pagi begitu buka mata, urip kayak ngene, susah. Belajar dari Daud. Makanya tadi Tuhan bilang, aku menemukan Daud seorangnya. Daud tidak sempurna, saudara. Saya memberitahu Daud tidak sempurna. Tapi yang luar biasa dari Daud begini, ya. Di balik ketidaksempurnaannya yang banyak, di balik kekurangannya yang banyak, Tuhan bilang, Daud bilang, ketika aku lewati, Tuhan izinkan hadapi apapun, aku cuma pengen Tuhan tetap cium bau persembahan yang keluar dari hidupku. Jangan tanya corona sampai kapan. Saya sih pengen corona cepat berlalu. Bahkan saya juga berdoa kalau bisa Tuhan besok selesai. Tapi kalaupun Tuhan izinkan dan seizin Tuhan kita semua lewati, yang paling penting adalah kita lewati dan kita lewati dengan hidup yang membawa bau persembahan di hadapan Tuhan. Sesulit apapun hidup kita, mari belajar kayak Daud. Dia berkata, hidupku kiranya Tuhan tetap mencium bau persembahan. Meskipun aku dikejar-kejar Saul, tapi kiranya Tuhan tetap mencium bau persembahan dari hidupku yang hari itu lagi susah. Saya mau beritahu, jangan sampai kita udah susah, tapi hidup kita lagi tidak mengeluarkan hal yang baik di hadapan Tuhan. Mari hari ini, saya tidak tahu lagi keadaan Anda. Dan saya tahu mungkin semua kita lagi hari ini lagi dalam kondisi yang kurang baik karena corona. Tapi apapun yang kita hadapi, kita mau berkata, Tuhan cium bau harum dari hidupku. Saya bisa dengar kata amin. Yang berikutnya lagi, yang terakhir, Daud berkata di ayat 19 kembali. Lihat ayat 19. Jadi dia bilang pertama, kalau memang Tuhan yang membujuk engkau, kalau Tuhan yang mengizinkan engkau untuk melawan aku, mengejar aku, gak apa-apa. Hidupku tetap bawa korban persembahan. Tapi dia bilang begini lagi, tetapi ayat 19 bagian tengah, tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di antara hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Jadi karena masalahnya itu Daud terusir. Lalu Daud berkata begini, dengan berkata, pergilah beribadah kepada Allah lain. Jadi yang membuat Daud galau bukan karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Yang membuat
Daud tambah susah, itu bukan karena dia dikejar-kejar oleh Saul, tapi dia berkata, karena aku tidak mendapat bagian dari milik Tuhan. Dengan apa? Orang-orang berkata, pergilah beribadah kepada Allah lain. Jadi Daud itu galau kalau dia tidak bisa beribadah. Ya. Daud itu menjadi susah ketika orang berkata, kau pergi sana beribadah kepada Allah lain. Kenapa? Karena dia rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, ya. Saya tahu hari ini semua orang mengeluh, ya. Tapi pernah enggak Anda dalam hatimu yang betul-betul membuat engkau rasa sedih dalam hatimu, engkau berkata, aduh Pak, aku tuh kangen ibadah. Atau Anda tiap hari cuma ngomong, aku kangen cari uang kayak dulu enak Pak. Tapi Anda gak kangen ibadahnya. Aku kangen Pak, dulu itu gampang Pak, pelayanan enak Pak. Tapi Anda gak kangen dengan persekutuannya dengan Tuhan. Ya. Saya khawatir hari ini ibadah tidak membuat kita susah tidak beribadah. Tapi yang membuat kita susah, yaitu kerjaan sekarang macet Pak. Jadi hati kita itu sebenarnya begini, lebih susah kalau kerjaan macet daripada tidak beribadah kepada Tuhan. Daud bilang gini, aku ini loh, yang buat aku susah bukan karena kau kejar-kejar aku, tapi karena aku disuruh beribadah kepada Allah lain. Aku gak bisa, aku pengen beribadah kepada Tuhan. Ya. Saya tahu hari ini situasi kondisi tidak memungkinkan kita untuk beribadah secara normal seperti waktu yang lalu. Tapi paling tidak kita masih punya ibadah online. Tapi yang paling aneh bagi saya, saudara tahu ya, ibadahnya udah online, Anda mau ibadah kapan saja, jam berapa aja bisa. Ngono ya, masih ada orang gak ibadah. Yang gak ibadah bilang amin. Oh ya Pak, gak datang Pak orangnya, gak lihat Pak. Ya. Masih ada loh orang-orang itu. Ya. Bahkan ibadahnya itu di skip-skip lagi. Nyanyi. Orang lagi penyembahan, kesuwen penyembahannya di skip. Di skip. Langsung di khotbah. Khotbahnya baca ayat, kesuwen baca ayatnya. Di skip baca ayat. Penjelasannya lama, di skip lagi. Nanti berhenti di skip pada waktu, mari kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa, terima berkat Tuhan. Baru semua gak ada yang di skip, angkat tangan. Saudara tahu ibadah kita reguler itu bisa sampai 2 jam loh. Ibadah online kadang tidak sampai 1 jam. 40-50 menit. Ya. Gitu aja masih ada orang gak betah ibadah. Aneh. Berarti begini, hati kita ini kadang-kadang tidak terlalu pikir ibadahnya, kita cuma mikir masalah ekonominya. Tahukah Anda, bagi Tuhan itu gampang sekali nolong kita. Bisa bilang amin. Tapi yang paling susah bagi Tuhan, membuat Anda rindu Tuhan itu susah. Kenapa? Justru semakin susah, banyak orang semakin gak rindu dengan Tuhan. Semakin banyak masalah, orang berkata, Pak yang penting bisa kembali kayak dulu. Kembali dulu apanya? Ya duitnya lancar. Saya tahu Tuhan pengen memberkati kita supaya Anda juga bisa jadi berkat. Bisa bilang amin yang di rumah. Tapi Tuhan juga pengen Anda belajar kayak Daud. Yang pertama Tuhan bilang Daud berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, dia yang paling pertama yang dia pikir bagaimana hidupnya menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, Daud berkata, kalaupun Tuhan izinkan ini terjadi, biar Tuhan mencium bau harum persembahan dari hidupku. Dan yang ketiga, Daud berkata, yang buat aku susah, aku gak bisa ibadah. Aku gak bisa ibadah. Saya berdoa ada orang-orang yang dengar hari ini khotbah dan berkata, iya Pak, saya rasanya kangen dengan Tuhan. Saya tahu situasi kondisi tidak memungkinkan untuk ibadah, tapi saya itu kangen dengan Tuhan. Dan saya berdoa melalui ibadah online ini, Anda mulai berkata begini sama Tuhan. Tuhan, cium bau persembahan yang harum dari hidupku di masa pandemi ini. Biar mulutku penuh dengan pujian.
Biar mulutku penuh dengan ucapan syukur. Biar mulutku penuh pengagungan kepada Tuhan. Aku tahu hidupku mungkin lagi dalam masalah. Tapi engkau berkata seperti Daud, Tuhan kiranya mencium bau persembahan dari hidupku. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, tapi saya mau ajak kita berdoa bersama. Mari tutup Alkitabmu. Mari kita mau berdoa. Mari tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu. Setiap orang yang mungkin sudah menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan bagaimana masalahnya selesai, hari ini coba tenangkan dirimu di hadirat Tuhan. Engkau berkata sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku di masa pandemi ini? Apa yang Tuhan pengen aku selesaikan dari hidupku di masa pandemi ini? Dan yang kedua, ada orang-orang yang mungkin tiap hari sudah mengeluh, tiap hari marah dengan Tuhan bahkan karena situasi kondisi yang menghimpit. Mari tenang sejenak di hadapan Tuhan dan renungkan apa yang Daud katakan. Kalaupun Tuhan mengizinkan dia dikejar oleh Saul, Daud berkata, biar Tuhan mencium bau harum persembahan dari hidupku. Apa yang engkau keluarkan dari hidupmu hari-hari terakhir ini? Hari ini engkau berkata kepada Tuhan, aku berhenti mengeluh, aku berhenti bersungut-sungut, aku berhenti marah kepada Tuhan. Dan aku belajar menaikkan syukur buat apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dari hidup kita. Dan yang ketiga, ada gak orang-orang di antara kita yang ada di rumah berkata, Pak, saya rindu Pak dengan Tuhan. Saya gak bisa Pak, saya selalu pengen dengan Tuhan. Mari angkat tangan kananmu ke atas, saya mau berdoa bagi Anda. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami semua di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa betapa seringnya kami tidak seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kami bersyukur lewat anugerah-Mu yang melimpah, Engkau ingatkan kembali kami hari ini lewat hidup Daud. Dan biarlah apa yang menjadi keputusan-keputusan Daud di masa susahnya, itu juga yang menjadi keputusan-keputusan kami di masa susah kami, di masa sulit-sulit seperti hari ini. Karena kami tahu Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup buka jalan untuk kami, Tuhan sanggup buat mujizat untuk kami. Dan kami percaya semua kami terpelihara dalam kasih setia-Mu yang besar. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melindungi semua jemaat Logos yang mendengarkan khotbah ini, siaran ibadah ini Tuhan. Usaha pekerjaan mereka juga Tuhan tolong. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sakit oleh anugerah dan oleh bilur-bilur Yesus, kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan Gereja Logos. Kami tahu kami boleh diberi kesehatan untuk kami boleh melayani terus. Dan kami percaya itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dan mari buka tanganmu sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan di dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai Maranatha, Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe, mari silakan untuk subscribe supaya Anda terhubung dengan kami di ibadah-ibadah minggu-minggu yang akan datang. Dan jangan lupa di-share. Kalau Anda diberkati, share ke teman-teman Anda
supaya bisa jadi berkat juga bagi orang lain. Sampai ketemu di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.